Selamat datang di SDHHV Bercerita, dipersembahkan oleh Sekolah Dian Harapan Holland Village. Saya Jenny Pakpahan akan melanjutkan cerita dari buku Swiss Family Robinson yang ditulis oleh Johann David Wyss, bab ke-8. Keesokan paginya, kami memulai hari dengan memasukkan seikat bambu dalam muatan gerobak menuju jalur pepohonan buah-buahan. Si kerbau ditinggalkan karena jasanya tidak kami butuhkan, dan aku berharap luka di lubang hidungnya menjadi benar-benar sembuh sebelum aku mempekerjakannya kembali. Kami belum benar-benar terlambat. Banyak di antara pepohonan muda itu yang sebelumnya mengancam akan tumbang, sekarang memenuhi janji mereka. Terbaring sujud di tanah, sementara yang lainnya bengkok dan beberapa masih berdiri tegak. Kami menegakkan pohon-pohon tersebut, menggali dalam-dalam akar mereka, lalu memasukkan topangan bambu gemuk yang kami pukulkan keras-keras dengan serabut yang lebar dan kuat. "Ayah," kata Franz, saat kami sedang bekerja dan dia memberiku serabut yang kubutuhkan. "Pohon-pohon ini liar atau jinak?" "Oh, ini pohon-pohon liar, pohon yang paling ganas," tawa Jack. "Dan kami mengikatnya agar mereka tidak kabur. Tak lama lagi kita akan melepaskan ikatannya, lalu mereka akan berlari mengejar dan memberi kita buah kemanapun kita pergi. Oh, kita akan menjinakkannya. Mereka akan diberi cincin di hidung seperti kerbau." "Itu tidak benar," balas Franz sungguh-sungguh. "Mereka memang ada pohon liar dan pohon jinak. Pohon liar tumbuh di hutan seperti pohon apel kepiting, dan yang jinak tumbuh di halaman seperti pohon pir dan persik di rumah." "Pohon yang mana mereka, Ayah?" "Mereka tidak liar," jawabku. "Pohon-pohon ini dicangkok dan dibudidayakan, atau seperti yang kau bilang, pohon-pohon jinak. Tidak ada pohon Eropa yang menghasilkan buah yang bagus sampai mereka dicangkok." Aku melihat tatapan bingung pada wajah bocah kecil itu saat dia mendengar kata baru ini, dan aku segera menjelaskannya. "Mencangkok," lanjutku, "adalah proses memasukkan stik atau ranting pohon ke dalam sesuatu yang disebut mata, yang merupakan mata kayu atau lubang dari cabang lain. Stik atau batang ini akan tumbuh dan berbuah. Tidak seperti buah aslinya, tetapi seperti pohon yang sengaja dibuat untuk menghasilkan buah baru. Jadi, jika kita memiliki pohon kepiting yang asam dan pohon apel jenis Ribston Pippins yang baik, kita akan menaruh stek di belakangnya, memasukkan mata sebagai pengganti, dan dalam 1 atau 2 tahun cabangnya akan tumbuh dengan apel-apel yang bagus." "Tapi," tanya Ernest, "dari mana datangnya stek-stek buah yang bagus itu jika tidak ada yang tumbuh tanpa dilakukan pencangkokan?" "Dari negara-negara luar," jawabku. "Hanya negara beriklim dingin yang membutuhkan pencangkokan ini. Di negara lainnya, di bagian negara yang mendekati lintang selatan dari kita, pohon-pohon buah yang paling lezat dapat tumbuh asli di tanahnya. Pohon-pohon tersebut dapat berkembang dan menghasilkan buah yang manis dan sehat tanpa memerlukan perawatan ekstra. Sementara di Inggris, Jerman, dan bahkan Perancis, jenis pohon yang sama membutuhkan upaya terbaik dari para ahli hortikultura untuk membuat pohon-pohon tersebut berbuah. Maka ketika kaum Romawi menyerbu Inggris, mereka tidak menemukan pohon buah-buahan apapun kecuali pohon apel kepiting, semak-semak berbiji, dan semak-semak bramble. Tapi dengan mencangkokkannya, apel-apel, filbert, dan raspberry yang baik dapat dihasilkan. Sama halnya di Swiss kita tercinta. Semua pohon buah kita merupakan hasil impor." "Bagaimana dengan ceri, Ayah? Bahkan kita tidak bisa menyebutnya ceri Swiss.
Aku selalu mengira mereka tumbuh di suatu tempat lain. Aku khawatir kita tidak bisa mengklaim ceri sebagai milik kita. Bahkan untuk nama mereka pun tidak. Mereka disebut ceri dari Cerasus dari negara Pontus di Asia, yang dibawa ke Eropa oleh Lucullus, jenderal Roma sekitar 70 tahun sebelum Masehi. Hazelnut juga berasal dari Pontus. Walnut lagi-lagi asalnya berasal dari Persia. Sementara anggur mereka berasal dari zaman dulu sekali. Konon, jika kau ingat, Nuh yang membudidayakan tanaman anggur dan mereka telah dibawa dari suatu tempat ke tempat yang lain sehingga sekarang bisa ditemukan hampir semua bagian negara beradab. Apa menurut ayah semua pepohonan ini akan tumbuh? Tanya Fritz selagi menyeberangi Jackal River dan memasuki perkebunan kami di Tentholm. Di sini ada lemon, delima, kacang pistachio, dan mulberries. Ayah cukup yakin mereka bisa tumbuh dengan baik, jawabku. Kita berada di daerah tropis, tempat pohon-pohon jenis ini pasti akan berkembang. Pohon-pohon pinus ini berasal dari Perancis, Spanyol, dan Italia. Buah zaitun dari Armenia dan Palestina. Buah ara aslinya dari Pulau Chios. Persik dan aprikot dari Persia. Plum dari Damaskus di Suriah. Dan segala jenis pir dari Yunani. Bagaimanapun, jika negara kita tidak diberkati dengan cara yang sama dalam menumbuhkan buah, kita harus memberikan pengetahuan dan keterampilan yang membuat kita mampu untuk mengimpor dan membudidayakan pepohonan dari pulau-pulau lain. Kemudian kami mengobrol dan bekerja sampai semua pohon yang membutuhkan perawatan dilengkapi dengan topangan bambu yang gemuk. Setelah itu, dengan selera makan yang melebihi orang Lakus, kami kembali ke Falconhurst. Kurasa istriku yang baik menjadi gugup dengan tatapan kami yang jatuh pada daging kornet dan kubis palem yang sedang dipersiapkan di hadapan kami. Akhirnya makanan lezat itu menghasilkan efek yang diinginkan dan secara bergantian kami menyatakan kalau kami puas dengan makanan itu. Saat berbaring setelah bekerja keras dan mencerna makan malam, kami mendiskusikan berbagai proyek yang harus dijalankan. Kuharap, kata istriku, kau akan menemukan beberapa rencana lain untuk memanjat rumah yang ada di atas kita. Kurasa kita sekarang sudah sempurna. Aku benar-benar tidak menginginkan rumah yang lebih baik daripada itu. Namun, aku ingin bisa naik ke dalamnya tanpa harus mendaki tangga yang mengerikan itu setiap saat. Tidak bisakah kau membuat tangga atau pijakan untuk mencapainya? Dengan hati-hati aku memikirkan proyek tersebut dan memutar balik semua rencana untuk mewujudkannya. Kurasa agak sulit untuk mewujudkannya, kataku. Aku khawatir jika membuat tangga di luar, tetapi mungkin kita bisa membuatnya di batang. Lebih dari sekali aku berpikiran kalau batang ini mungkin saja berongga atau terbagi. Dan kalau memang betul, tugas kita akan relatif mudah. Franz, bukankah kemarin kau bilang melihat ada lebah datang dari lubang pohon? Oh ya, kata si kecil Franz. Dan aku pergi untuk melihat dan salah satu dari mereka terbang menuju mukaku dan menyengatku. Aku hampir menangis, tapi aku tidak menangis. Bocah kecil pemberani, kataku. Baiklah, kalau batang itu memang cukup berongga untuk menampung sekawanan lebah, bisa dibilang rongganya berbentuk memanjang sama seperti willow di Swiss yang mendapatkan semua makanan melalui kulitnya dan sebenarnya tidak sekokoh penampilan luarnya. Master Jack yang selalu praktis langsung melompat berdiri untuk membuktikan dugaanku. Yang lain mengikuti contohnya. Mereka semua segera memanjat seperti tupai-tupai yang mengintip ke dalam lubang dan mengetuk-ngetuk kayunya untuk mengetahui seberapa dalam panjang rongganya. Mereka terlalu bersemangat.
merasa sebagai pemilik batang pohon tersebut, sampai melupakan satu hal yang teramat penting. Saat mereka menyadarinya, para lebah yang terganggu dengan suara yang tidak biasa, dengan dengungan marah menyembur dan menyerang si pengganggu. Lebah-lebah itu berkeliling menyerbu anak-anak, menyengat tangan, muka, dan leher, menempel di rambut, dan mengejar saat mereka berlari menghampiriku untuk meminta pertolongan. Dengan susah payah, kami mengusir serangga yang marah itu. Setelah masalah itu teratasi, aku mengurus anak-anak. Jack, yang pertama kali mencapai lubang, bernasib paling buruk dan penampilannya paling malang. Wajahnya membengkak sangat besar dan terus-menerus menempelkan tanah dingin untuk meredakan rasa sakitnya. Mereka semua bersemangat untuk membalas serangan terhadap lebah-lebah itu bersama-sama. Namun, dalam 1 jam atau lebih, dengan alasan rasa sakit, mereka tidak mampu memberiku banyak bantuan. Aku segera membuat rencana. Pertama-tama, aku mengambil sebuah labu air besar untuk membuat sarang lebah, untuk mengalihkan serangga itu dari sarangnya yang sekarang tanpa melenyapkan mereka. Bagian bawah labu itu aku ratakan. Kemudian membuat sebuah lengkungan terbuka di bagian depan untuk dijadikan pintu masuk. Membuat atap jerami sebagai perlindungan dari hujan dan panas. Dan dari rumah mungil itu pun selesai. Namun tidak ada yang bisa dilakukan saat ini. Karena lebah-lebah yang merasa terganggu itu masih mendengung marah menggitari pohon. Aku menunggu sampai malam. Kemudian ketika semua lebah sudah kembali lagi ke batang mereka dengan bantuan Fritz, aku menutup setiap lubang pohon dengan tanah liat lembab dengan hati-hati agar lebah-lebah itu tidak menimbulkan masalah besok pagi sebelum kami bisa memulai operasi. Pagi-pagi sekali kami bangun dan bekerja. Pertama, aku mengambil sebuah tebu berongga, lalu menyiapkan salah satu ujungnya melewati tanah ke dalam pohon. Setelah memasang tebu itu dengan pipa dan tembakau, aku merokok dengan penuh semangat. Senandung dan dengungan yang berlangsung semakin dahsyat. Ternyata para lebah tidak mengerti apa yang terjadi. Aku telah menyelesaikan pipa pertamaku. Lalu menaruh jempolku di atas salah satu ujung tebu. Aku memberikan pipa itu kepada Fritz untuk diisi ulang. Fritz melakukannya dan aku kembali merokok. Dengungan mereka saat ini mulai mereda dan berganti menjadi desiran pelan. Ketika aku selesai melakukannya, pipa kedua masih tersisa. Tetapi para lebah itu menjadi linglung. "Sekarang Fritz," kataku, "cepat ambil palu dan alat pahat, lalu berdirilah di sampingku." Dia kembali dalam sekejap, lalu bersama-sama kami memotong sebuah pintu kecil di samping lubang. Pintu ini tidak dilepaskan, kami biarkan menempel di salah satu pojok lubang, sehingga bisa dilepas dengan cepat. Kemudian mengirimkan selusin asap tembakau terakhir untuk para lebah, lalu kami membukanya. Dengan hati-hati tetapi cepat kami memindahkan serangga itu, karena mereka menempel dalam kelompok di samping pohon, dan menaruh mereka di dalam sarang yang sudah disiapkan untuk menampung mereka. Kemudian dengan cepat aku mengambil beberapa atom lilin dan madu dari tempat penyimpanan para lebah dan memasukkannya ke dalam tong yang telah aku siapkan untuk digunakan saat ini. Sekarang lebah-lebah itu sudah dipindahkan dengan aman dari batang. Tapi aku tidak tahu apakah saat sadar dari pingsan mereka mau menempati rumah yang telah kubuatkan dan tidak memaksa untuk kembali ke sarang lama mereka. Untuk mencegah kemungkinan tersebut, aku mengambil sejumlah tembakau, lalu menaruhnya di atas papan yang terpaku horizontal di antara batang, menyalakan api dan membiarkan perlahan terbakar
hingga asapnya memenuhi rongga. Aku telah selesai melakukannya. Saat lebah-lebah itu sadar, mereka meninggalkan sarang cantik itu dan pergi sambil berdengung ke arah pohon. Mereka terlihat terkejut saat menemukan sarang mereka tidak bisa ditempati dan serentak dengungan bising yang keras pun terjadi. Mereka terbang berputar-putar, bolak-balik antara sarang labu dan pohon. Sebentar menetap di rumah labu, sebentar di batang pohon. Sampai akhirnya setelah mempertimbangkan baik-baik, mereka memilih menempati sarang baru dan meninggalkan habitat lamanya untuk kami, si perebut wilayah mereka. Saat malam tiba, mereka sudah tenang. Kami memberanikan diri untuk membuka tong tempat kami menyimpan barang jarahan. Hal pertama yang kami lakukan adalah memisahkan madu dari sarangnya dan menuangkan ke dalam botol dan periuk. Setelah itu, kami ambil sisanya dan memasukkannya ke dalam bejana berisi air yang diletakkan di atas api kecil. Dengan segera, madu itu mendidih dan seluruh gumpalannya mencair. Cairan itu ditaruh di dalam tas kanvas yang bersih lalu ditekan kuat-kuat. Dengan demikian, madunya dengan cepat dipaksa keluar lalu kami menyimpannya di dalam tong. Dan meskipun mungkin kualitasnya tidak sebagus semula, madu ini bagus. Lilinnya yang tertinggal di tas juga kusimpan dengan hati-hati karena tahu itu akan sangat berguna dalam pembuatan lilin. Setelah semua selesai, kami pun masuk ke dalam rumah pohon. Arsitektur internal pohon itu yang akan menjadi perhatian kami. Dan pagi-pagi sekali keesokan harinya, kami bersiap untuk melakukan pekerjaan keras. Yang pertama harus dibuat adalah sebuah pintu. Jadi pada bagian dasar batang, kami memotong kulit dan membentuk lubang sebesar pintu yang telah kami bawa dari kabin kapten. Dan dengan engsel dan kelengkapannya sudah siap digantungkan. Pembersihan kayu yang telah membusuk dari bagian pusat batang menyibukkan kami selama beberapa waktu. Tapi akhirnya kami merasa puas dengan seluruhnya selesai. Dan saat berdiri di bawahnya, kami bisa melihat ke atas batang dan terlihat seperti saluran besar yang lurus dan melihat langit di atas. Batang itu sekarang sudah siap untuk dijadikan tangga. Pertama, di bagian tengah kami dirikan batang dari kayu pohon yang kokoh untuk membentuk poros melingkar untuk membangun tangga melingkar. Lalu kami memotong takik-takik itu untuk mendapatkan pijakan-pijakannya dan menyesuaikan takik-takik dengan pohon itu sendiri untuk menyokong ujung-ujung luarnya. Pijakannya sendiri kami bentuk dengan hati-hati dan tekun dari plang-plang kapal dan menyatukan mereka kuat-kuat ke tempatnya dengan paku-paku yang kuat. Kami terus membangun ke atas, membuat jendela-jendela di dalam batang yang sesuai dengan kebutuhan kami untuk memasukkan cahaya dan udara sampai kami setinggi bagian puncak tiang pusat. Pada tiang itu, kami dirikan tiang lainnya untuk mencapai puncak pohon dan mengamankannya dengan kuat. Membangunnya dengan melingkarinya juga sampai akhirnya kami mencapai lantai rumah kami di atas. Untuk membuat pegangan tangga dengan mudah, kami memasangkan jeruji di kedua sisinya. Satu jeruji melingkar tiang pusat dan satunya lagi mengikuti lengkungan batang. Tugas ini kami kerjakan selama sebulan penuh. Pada akhir bulan, begitu terbiasanya kami dengan pekerjaan rutin tersebut, kami mulai mempertimbangkan beberapa perubahan yang mungkin bisa dilakukan. Sesibuk apapun, kami tentu saja tidak mengabaikan hal-hal lain. Ada juga hewan-hewan yang harus dirawat, kambing-kambing dan domba. Keduanya telah mempersembahkan tambahan anggota kelompok dan anak-anaknya yang lincah itu harus diperhatikan. Agar mereka tidak menyimpang terlalu jauh karena tidak mau kehilangan mereka, kami mengalungkan bel yang kami temukan di atas kapal sehingga dapat melacak keberadaan mereka.
Juno juga melahirkan anak-anak anjing yang lucu. Tapi meskipun anak-anak memohon, aku tidak bisa mengizinkan mereka untuk merawat lebih dari 2 ekor. Secara misterius, sisa anak anjing dan kucing kemudian menghilang bagaikan ditelan bumi. Dan untuk menghibur induknya, sebagai pengakuannya, tapi menurutku adalah untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari masalah, Jack menaruh anak anjing hutannya di sebelah anak-anak anjing yang tersisa. Ia sangat gembira saat menemukan anak anjing hutan itu sudah diadopsi. Hewan lainnya juga berkembang biak dan jadi sangat berguna untuk dilatih. Si kerbau, setelah memberi kami banyak masalah, saat ini menjadi hewan peliharaan yang sempurna dan menjadi hewan pengangkut beban yang sangat berguna, selain menjadi tunggangan yang hebat untuk anak-anak. Mereka menuntun si kerbau dengan tali yang tertusuk melalui lubang hidungnya yang saat ini telah benar-benar sembuh. Mereka melakukan hal ini agar membuatnya menjadi mirip dengan kuda. Aku memulai pelatihannya dengan memasangkan pelana untuk kerbau yang luas di sekelilingnya dan memasangkan berbagai barang untuk membiasakannya membawa barang muatan. Lama-lama, ia bersedia melakukannya tanpa perlawanan sedikit pun dan segera membawa keranjang-keranjang muatan yang sebelumnya menjadi tanggungan si keledai dan siap dan rela. Lalu, aku menundukkan Master Nips ke atas punggungnya dan memasangkan tali kekang yang telah kusiapkan untuknya. Sehingga ia jadi terbiasa merasakan adanya penunggang dan akhirnya mengizinkan Fritz untuk menaikinya sendiri. Pendidikan untuk si elang tidak terlupakan. Setiap hari Fritz menembakkan burung-burung kecil untuk makanannya. Terkadang Fritz menempatkan burung-burung itu di antara tanduk kerbau atau kambing yang terbentang luas, dan terkadang di atas bustard yang besar sehingga ia terbiasa menangkap mangsanya hidup-hidup. Pelajaran-pelajaran ini menimbulkan efek, dan si burung yang telah diajarkan untuk mematuhi suara dan siulan tuannya segera mengizinkan untuk membunuh burung-burung kecil dengan sayapnya. Saat ia membungkuk dan memukul buruannya, ia melakukannya dengan cara suportif. Kami menjauhkannya dari pekarangan ternak kalau-kalau insting alaminya muncul dan membunuh beberapa unggas peliharaan kami. Bahkan, si Master Nips juga tidak diizinkan bermalas-malasan. Ernest yang menjadi pemiliknya ingin melatihnya untuk melakukan sesuatu yang berguna. Dengan bantuan Jack, dia membuat keranjang kecil dengan tergesa-gesa yang juga dibuat dengan tali pengikat yang bisa dan mudah terpasang di punggung kera. Dengan diberi perlengkapan itu, si kera diajarkan untuk memanjat palem kelapa dan pepohonan tinggi lainnya dan membawa turun buah dari pohon-pohon tersebut di dalam keranjang. Jack tidak terlalu berhasil dalam usaha pengajarannya. Fangs setelah Jack membaptis anjing itu sungguh-sungguh memanfaatkan Fangs. Tetapi ia berburu hanya untuk kebutuhannya. Tidak ada yang bisa membujuknya kalau hewan-hewan yang ditangkapnya tidak dimakan semua. Akibatnya, Jack yang malang tidak pernah bisa menyelamatkan apapun dari rahang Fangs kecuali kulit mangsanya yang sudah terkoyak-koyak. Bagaimanapun, Jack tidak kecewa. Dia yakin kalau Fangs bisa dilatih sehingga dia terus melatihnya. Kegiatan dan pekerjaan yang seperti inilah yang memberi kami istirahat dan hiburan yang kami butuhkan ketika melakukan tugas yang melelahkan setelah membangun tangga. Di antara pekerjaan-pekerjaan kecil, aku berusaha membuat lilin-lilin yang lebih bagus. Meskipun awalnya tumpukan lilin yang kami buat sebelumnya sudah membuat gembira, kami harus akui kalau cahaya yang dipancarkan dan tampilannya membuat mata sakit. Istriku juga memohon kepadaku untuk menemukan pengganti syal katun yang sebelumnya kami gunakan untuk dijadikan sumbu. Untuk memberikan bentuk yang bagus dan lembut pada lilin, aku memutuskan untuk menggunakan cetakan dari bambu yang sudah kusiapkan. Ide pertamaku adalah menuangkan lilin ke dalam ujung cetakan,
Kemudian lilin itu cukup dingin untuk meluncur keluar. Namun, aku segera tahu kalau rencana ini tidak akan berhasil. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk membelah cetakan dalam bentuk memanjang. Kemudian setelah meminyaki semua dengan baik, kami bisa menuangkan cairan lilin ke dalam 2 bagian yang terikat kuat. Dan juga bisa mengeluarkan lilin saat sudah dingin tanpa menggoresnya. Sumbu menjadi masalah selanjutnya bagiku. Dan karena istriku secara tegas melarang kami mengorbankan dasi dan sapu tangan untuk dijadikan sumbu, aku mengambil sebatang kayu yang mudah terbakar dari pohon yang asli dari Antilles yang menurutku bisa digunakan. Aku memotongnya ke dalam potongan-potongan yang panjang dan memasangnya di tengah-tengah cetakan. Istriku juga membuat beberapa sumbu dari serat pohon karata yang menurutnya akan mengalahkan sumbu milikku. Aku sama sekali tidak bisa membayangkannya. Kami membuktikannya. Di atas api besar kami menempatkan periuk dan di dalamnya kami membuat campuran lilin, setengah lilin lebah dan setengahnya lagi lilin dari candleberries. Cetakannya dengan hati-hati dibuat setengah dengan serat karata dan setengahnya lagi dengan sumbu belat, yang ujungnya ditegakkan di dalam sebuah tong berisi air dingin siap untuk menerima lilin. Cetakan itu terisi. Lilin-lilinnya mendingin. Lilin-lilin dikeluarkan dan tunduk pada kritik semua orang. Saat malam datang, secara resmi mereka diuji. Keputusannya bulat. Tidak ada yang memberikan cahaya lilin sebaik lilin-lilin dengan sumbu kapas. Tapi bahkan istriku menyatakan kalau lilin yang kubuat memancarkan cahaya yang lebih baik daripada miliknya. Lilin yang pertama, meskipun kurang terang, ia terbakar dengan cemerlang. Sedangkan yang terakhir memancarkan api lemah dan berkerlip-kerlip sehingga hampir tidak dapat digunakan.